Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Safera dengan NIM 2019-730-124. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada materi atau blok GEH. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Semua yang saya temukan pada pemeriksaan ini akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Apakah bersedia? Bersedia. Baik, sebelum saya memulai pemeriksaan, saya akan menjelaskan tentang 4 regio pada abdomen. Yaitu kita dapat, saya turunkan sedikit. Kita dapat menarik garis horizontal di bawah umbilikus. Serta kita dapat menarik garis sejajar dari midsternum. Sisi sebelah sini ini disebut dengan kuadran kanan atas dari abdomen. Lalu sisi sebelah kiri merupakan kuadran kiri atas dari abdomen. Lalu sebelah sini adalah kuadran bawah kanan dari sisi abdomen, dan ini merupakan kuadran kiri bawah dari sisi abdomen tersebut. Kita juga bisa menarik garis dari horizontal sedikit ke atas dari arcus costae. Lalu kita juga dapat menarik garis horizontal di bawah dari sisi umbilikus. Kita juga dapat menarik garis sisi vertikal dari mid scapula. Jadi ada 9 bagian. Yang sebelah sini adalah regio hipokondriak sebelah kanan. Lalu di tengahnya adalah regio epigastrium. Lalu sebelah sini merupakan regio hipokondriak sebelah kiri. Lalu pada sisi sini merupakan regio dari lumbal kanan. Lalu ini adalah regio dari umbilikus. Lalu sebelah sini merupakan regio lumbal kiri. Lalu sebelah sini adalah regio iliaka kanan. Lalu sebelah sini adalah regio suprapubis. Dan ini merupakan regio dari iliaka kiri. Lalu pada regio suprapubis kita juga dapat menyebutnya sebagai regio hipogastrika. Lalu kita melakukan inspeksi pada pasien. Kita melihat apakah perut dari pasien buncit. Selain kita dapat melihat perut dari pasien buncit, kita juga dapat melihat apakah perut dari pasien tersebut mendatar. Selanjutnya kita dapat melihat pernapasan dari pasien, apakah ada pergerakan dari pernapasannya simetris antara kanan dan kiri, atau seperti ada gerakan yang tertinggal. Gerakan yang tertinggal ini adanya inflamasi pada bagian peritoneum atau biasanya kita sebut sebagai peritonitis. Selanjutnya kita akan melakukan inspeksi atau melihat dari pergerakan pernapasan dari abdomen pasien. Ada yang kita harus melihat ada gerakan simetris antara sisi kanan, kiri, atas, bawah saat pasien bernapas, dan kita juga harus melihat adanyakah gerakan tertinggal. Gerakan tertinggal pada penapasan abdomen pasien itu menandakan adanya inflamasi pada bagian peritoneum. Biasanya kita sebut dengan peritonitis, di mana keadaan peritonitis ini merupakan dinding-dinding dari peritoneum. Penapasan pasien akan lebih lambat daripada sebelumnya. Selanjutnya kita juga harus melihat venektasi, adanya atau tidak venektasi dari vena-vena yang ada di perut pasien. Dan pada bagian umbilikus kita juga harus melihat adakah tanda dari hernia pada tubuh pasien. Selanjutnya kita lihat pada tubuh pasien ini keadaan normal, tidak terjadi apapun. Setelah kita melakukan inspeksi, pada keadaan seperti ini kita tidak langsung melakukan palpasi ataupun perkusi, yaitu kita akan melakukan auskultasi. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi pada pasien, yaitu kita dapat mendengarkan bising usus dari abdomen. Bising usus yang normal yaitu berkisar dari 6 sampai 12 per menit. Bising usus juga bisa meningkat serta menurun pada ileus obstruksi, di mana terjadinya inflamasi pada abdomen. Selain itu juga bising usus juga bisa kita dengarkan meningkat atau menurun dan sulit untuk didengarkan, yaitu menandakan adanya infeksi pada gastrointestinal.
Selanjutnya, setelah kita melakukan auskultasi pada pasien, kita akan melakukan perkusi pada rongga atau dinding abdomen dari pasien dengan menggunakan jari tengah. Pada perkusi pada rongga abdomen, kita akan menghasilkan suara timpani. Selanjutnya, kita melakukan perkusi dari arah kranial ke kaudal dengan sejajar dari mid clavicula. Kita akan menemukan perkusi ini untuk mengetahui liver stent atau pembesaran dari hati. Pada sela iga ke-6, yaitu perubahan dari suara sonor ke redup. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi dari arah kaudal ke kranial. Perkusi yang dilakukan masih tetap sejajar dari mid scapula. Kita melakukan perkusi sejajar dengan umbilikus. Normalnya jarak antara keduanya ini adalah 6-12. Perkusi yang dilakukan dari garis midsternal dari arah kranial ke kaudal. Kita akan menemukan suara dari sonor ke redup. Jaraknya ada di sini. Lalu kita akan melakukan perkusi dari arah kaudal ke kranial dari umbilikus. Kita akan menemukan suara timpani ke pekak dari garis yang kedua garis yang kita sejarkan ini. Jarak normalnya yaitu kita akan berkisaran jarak berkisaran normalnya adalah sekitar 4-8 cm. Selanjutnya kita akan mengetahui ada atau tidaknya asites pada bagian abdomen pasien, atau kita mencurigai adanya asites atau tidak, kita dapat melakukan perkusi ini. Kita melakukan perkusi dari arah umbilikus Jika terjadi asites, maka akan terjadi perubahan suara dari timpani ke redup. Yaitu pada sisi sini. Lalu kita meminta pasien untuk miring sedikit. Baik, boleh dimiringkan ya. Kita akan melakukan ini namanya shifting dullness, di mana cairan yang pada posisi sebelah kanan akan mengalir ke arah bawah sebelah kiri. Ini untuk mengetahui ada atau tidaknya asites. Pada sisi sebelah sini akan tetap timpani, namun sebelah sini akan terjadi redup. Ya. Ini untuk mengetahui adanya atau tidaknya asites. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi kembali dari arah umbilikus ke lateral pada bagian kiri pasien. Kita akan menemukan suara timpani, dan jika terjadi perubahan suara redup, ini menandakan adanya asites. Baik, pada posisi ini kita minta pasien untuk berbalik ke arah kanan sedikit. Baik, boleh dimiringkan sedikit. Kita akan melakukan perkusi dari arah lateral ke medial. Pada posisi ini cairan akan mengumpul kepada
pada bagian sebelah kanan. Boleh miringkan sedikit? Pada posisi sebelah sini akan terjadi suara timpani, dan sebelah sini akan menjadi suara redup atau pekak. Setelah kita melakukan perkusi, kita akan melakukan palpasi dengan meminta pasien untuk menengkukkan kedua kakinya. Baik Pak, boleh ditemukan lagi. Penumpukan dari kaki pasien ini untuk membuat otot-otot pada bagian abdomen pasien menjadi relaksasi. Sebelum melakukan palpasi pada bagian abdomen ini, kita harus menghangatkan tangan terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan suhu tubuh. Kita akan melakukan palpasi secara general sambil menanyakan adakah nyeri tekan pada pasien. Saat saya melakukan penekanan pada bagian mulut, apakah ada rasa nyeri? Tidak. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui ada tidaknya pembesaran dari hati, limpa, serta ginjal. Selanjutnya pada palpasi ini saya akan melakukan penekanan dari arah kaudal ke arah kranial untuk mengetahui adanya pembesaran hati atau tidak, yaitu dengan menggunakan sisi sebelah sini dengan cara seperti hiperbola atau mengayun. Saya akan meminta Bapak untuk menarik nafas pada saat penekanan. Apakah boleh Pak? Boleh. Narik nafas Pak. Narik nafas. Narik nafas. Narik nafas. Pada saat melakukan palpasi ini tidak ada rasa pembesaran pada hati. Maka jika kita atau meraba adanya pembesaran hati, biasanya ada 2 jari di bawah arcus costae, seperti ada benda padat pada saat penekanan seperti ini. Tidak didapatkan pembesaran hati pada bagian lobus kanan dari pasien tersebut, maka kita akan melakukan sisi selanjutnya dari arah umbilikus, penekanan. Tarik nafas Pak. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tidak didapatkan benda padat pada saat penekanan, maka keadaan ini disebut dengan normal. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui ada atau tidaknya pembesaran dari spleen atau limpa dari garis Suffner menyilang, yaitu dari bawah arcus costae menyilang ke arah umbilikus dan spina iliaca atau sias superior anterior. Kita akan melakukan penekanan dengan pada posisi umbilikus adalah garis keempat, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya akan meminta pasien untuk menarik nafas. Tarik 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 nafas. Apabila teraba massa pada garis Suffner atau incisura, biasanya akan terjadi pembesaran limpa. Pada pasien ini tidak didapatkan pembesaran tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui ada pembesaran ginjal atau tidak. Umumnya, normalnya ginjal tidak dapat dilakukan palpasi, namun kita dapat meraba, yaitu dengan meminta pasien untuk tangannya ke atas. Oke, sebelahnya ya. Yaitu dengan cara tangan kiri kita ada berada di bawah atau di fossa vertebrae, di mana ginjal merupakan bagian dari retroperitoneal yang berada atau bagian belakang. Kita akan melakukan penekanan pada gerakan ini merupakan cara bimanual.
juga bisa melakukan pada sisi sebelah kiri dengan cara tangan kiri kita di atas dan kita melakukan tekanan dari bawah agar ginjal terabat. Pada keadaan pasien ini tidak didapatkan perabaan. Selanjutnya, saya akan melakukan nyeri ketok pada pasien. Biasanya ini dilakukan pada pasien-pasien yang mengeluhkan nyeri pada punggung bagian belakang. Baik, boleh duduk Pak. Kita akan melakukan ketok pada bagian costa vertebrae, yaitu pada ini adalah costa dan ini adalah vertebrae, dan segitiga dari costa vertebrae ini disebut dengan costa vertebrae angel. Jika ada nyeri, Bapak dapat mengatakannya ya Pak. Saya akan melakukan ketoknya. Apakah nyeri? Tidak. Apakah nyeri? Tidak. Baik, sudah Pak. Saya telah melakukan pemeriksaan fisik sebagai persyaratan CSL pada blok GEH pada semester 5 ini. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.